Halo teman-teman, Studio Antelope, kembali lagi ke Siasat Cinema. Hari ini gue udah bersama sebuah clapper dan hari ini gue pengen sharing tentang bagaimana cara menggunakan clapperboard di syuting film. Jadi, buat yang belum tahu, ini clapperboard kerjasama Studio Antelope dengan Socha Industries dan bisa dibeli di Tokopedia Studio Antelope atau di toko online shop.studioantelope.com. Nah, untuk memulai mungkin yang pertama kita bisa mulai dengan bagaimana cara mengisi clapperboard ini ya. Jadi pertama di sini kan ada beberapa kolom, ada title, production dan sebagainya gitu. Jadi mungkin pertama kita akan ngebahas bagaimana cara mengisi clapperboard ini. Yang pertama adalah kolom title. Apa sih yang kita isi di title? Yaitu adalah judul produksinya, judul dari project tersebut. Mungkin kita bisa sebagai contoh aja ya, kita tulis aja misalnya Akhirat Love Story. Kita bisa tulis di kolom title, ya kurang lebih kayak gini. Nah, kedua adalah kolom production. Kolom production ini adalah nama production house kalian atau nama komunitas kalian yang memproduksi project tersebut. Di sini kita bisa tulis saja Studio Antelope sebagai contoh. Nah, mungkin kita bisa skip ini dulu, karena ini nanti akan dibahas ke berikutnya. Ada kolom berikutnya adalah director dan DOP. Director, nama sutradara yang bertugas di syuting tersebut, dan DOP adalah nama director of photography atau sinematografer yang bekerja di project tersebut. Ini kita tulis saja sebagai contoh, misalnya director Jason Iskandar. Dan DOP kita tulis Fahrul Tri Hikmawan yang adalah juga DOP Akhirat Love Story kemarin. Oke, kolom berikutnya adalah card. Card, apa itu card? Card adalah memory card yang dipakai di syuting atau di take yang lagi kita pengen ambil. Biasanya kan kalau syuting kita mengganti beberapa kali memory card gitu. Biasanya memory card ketika syuting kita menulisnya dengan huruf A kalau ada kamera A, atau B kalau ada kamera B gitu. Kalau ya kita bisa tulis di sini awalnya A kayak gini, terus kemudian angka yang kita pakai adalah nomor dari memory card tersebut. Kalau yang pertama ya kita bisa mulai dari A001. Ya, seperti ini kurang lebih. Terus kita bisa ke kolom berikutnya adalah date atau tanggal. Itu adalah tanggal syuting dari take yang kita mau ambil hari ini. Hari ini tanggal 16 September, jadi kita bisa tulis 16 September 2022 seperti ini. Kemudian ada beberapa kolom berikutnya, lens, FBS, dan ISO. Lens adalah jenis atau ukuran lensa yang dipakai di shot tersebut. Ada beberapa ya, kalau jenis-jenis lensa ada ukuran 35, 50, dan sebagainya. Ini kita bisa tulis sebagai contoh, misalnya 50. Seperti ini. Terus berikutnya adalah FPS. FPS adalah frame per second yang kita pakai settingannya. Kita tahu ada beberapa kan, 24, 30, kalau slow motion bisa jadi 48 dan lebih besar lagi. Cuma kalau di film kebanyakan FPS-nya 24, jadi kita bisa tulis di sini misalnya 24. ISO adalah sensitivitas ISO yang dipakai dari kamera tersebut. Ya, misalnya kita juga tahu ada beberapa kan 400, 800 dan sebagainya. Mungkin kita sebagai contoh kita bisa tulis saja 400. Oke, kemudian ada kolom DN, dancing dan MOS. DN adalah day atau night, day night. Ini kita bisa ikutin adegan, misalnya di script tertulis bahwa adegan tersebut diambil di siang hari, maka kita tulis lingkari D, atau kalau adegannya berlangsung di malam hari kita lingkari N. Karena ini sebagai contoh, misalnya hari ini day, kita bisa tulis lingkari day. Nah, kemudian ada sync, ada MOS. Sync adalah kalau misalnya adegan tersebut suara juga direkam bersamaan dengan gambar, sementara MOS adalah ketika kita syuting tanpa merekam suara gitu. Jadi karena ini kita merekam pakai suara kebanyakan, kita bisa lingkari di sync. Oke, kurang lebih seperti ini clapper yang sudah diisi data-datanya gitu. Sekarang kita bisa isi kolom terakhir ya, sebelum kita lanjut ke bagaimana cara menggunakan clapperboard gitu. Nah, di sini ada slate, ada scene, ada shot, dan ada take. Slate itu adalah nomor dari identitas dari sebuah shot yang akan kita ambil gitu. Dan angkanya selalu naik-naik terus. Jadi misalnya kita memulai syuting di hari pertama, adegan pertama yang kita ambil slate-nya 1. Terus kita take kedua, take-nya slide-nya nambah jadi 2, dan seterusnya sampai di hari syuting nggak ada nomor identitas yang
slate akan berulang tuh nggak ada gitu. Jadi selalu naik terus. Jadi misalnya kita mulai di slate 1 ya, buat di sini. Nah, kemudian scene kita ngikutin nomor adegan yang ada di script. Misalnya kita hari ini syuting adegan di, kalau di script mungkin scene 5 gitu misalnya. Itu kita tulis aja di sini scene 5 mengikuti call sheet atau schedule yang kita ambil di hari ini. Terus kemudian shot adalah nomor shot yang kita take. Jadi biasanya kan di dalam sebuah scene itu terdiri dari beberapa shot. Nah, shotnya itu kita bisa, misalnya satu adegan ada 3 shot misalnya. Ya, kita tulis aja 1, kemudian pas kita ganti shot, kameranya pindah, shotnya jadi shot 2, kamera pindah lagi, shot 3, dan seterusnya. Ini kita bisa mulai dengan shot 1 misalnya. Nah, take adalah nomor take atau nomor ketika kita ngambil misalnya take pertama gitu, terus ternyata ada adjustment dari sutradara atau misalnya ada aktor yang salah atau ada lighting yang salah, terus kemudian kita retake ke take kedua, itu biasanya akan naik terus gitu. Jadi ini karena ini pertama, kita bisa tulis dengan take 1. Ya. Jadi kurang lebih kalau diisi semuanya akan seperti ini gitu. Kolom-kolom yang sudah diisi. Nah, sekarang kita lanjut tentang bagaimana cara menggunakan clapperboard ketika syuting gitu ya. Jadi ketika di dalam syuting ada aba-aba ya. Aba-aba dari Astrada yang pertama adalah slate in. Jadi ketika Astrada memberi aba-aba slate in, maka clapperboard akan masuk. Ada 2 pilihan, ini dibuka atau ini ditutup. Kalau dibuka, ini kalau tanda kita adalah sync, ketika direkam suara dan gambar direkam bersamaan, maka akan dibuka seperti ini. Karena suara dari clapnya ini akan dipakai oleh editor buat mengkawinkan lah gambar dan suara yang nanti ketika diediting gitu. Jadi kayak sync, dan suara ini yang digunakan. Nah, kalau ini ya MOS atau tidak merekam suara, kita bisa cuman seperti ini. Ketika slate in, nggak perlu dibuka, nggak perlu di-clap. Jadi editor tahu bahwa suara di adegan ini tidak direkam. Nah, ketika slate in, misalnya ini kan dibuka, terus Astrada akan memberikan aba-aba ke tim sound recordist perekam suara, sound, dan ketika tim dari sound sudah bilang roll atau speed, artinya suara sudah direkam, dan tugas dari seorang clapper adalah mengucapkan ini, bagian ini jadinya, slate, scene, shot, dan take. Jadi misalnya kayak gini, ketika audio sudah direkam oleh perekam suara, kita tinggal bilang slate 1, scene 5, shot 1, take 1. Dan kita menunggu aba-aba lagi dari dari Astrada, dan Astrada bilang kamera roll, atau operator kamera sudah bilang speed, maka kita sebagai clapper kita bisa tinggal mengclap. Ketika sudah di-clap, maka out, dan kita menunggu aba-aba terakhir dari sutradara untuk bilang action, dan adegan pun dimulai gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, misalnya di take pertama ini ada yang salah gitu, dari entah dari pemain, entah dari settingan lighting, atau ada kamera yang tidak fokus, atau sutradara punya masukan yang akhirnya membuat take kedua lah gitu. Nah, apa aja sih yang diubah kalau kejadian kayak gitu? Yang diubah adalah slate dan take, karena scene dan shotnya kan sama, kamera belum pindah, scene juga belum pindah, masih ada di situ, jadi ini masih sama. Yang kita ubah adalah slate dan take. Ini kita ubah jadi slate, karena tadi slate 1 udah, jadi kita naik ke slate 2, take juga berubah jadi take 2. Nah, dalam situasi kayak gini, yang membedakan adalah ketika Astrada bilang slate in, clapper akan masuk lagi ke depan frame kayak gini. Cuma kita nggak perlu menyebutkan scene sama shot lagi karena udah sama. Jadi kita sebutkan cukup slate 2, take 2. Ketika semua sudah roll, kamera sudah roll, kita clap lagi. Out frame, kita keluar, dan maka aktor akan memainkan adegannya, dan adegan akan dimulai. Kurang lebih seperti itulah cara kerja clapperboard. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di akhir syuting, biasanya rata-rata film panjang itu 1000 sampai 1500 slate lah ya, kurang lebih. Itu adalah berarti ada 1500 shot yang diulang sepanjang let's say 20 hari syuting gitu misalnya. Nah, ini juga satu hal lagi, misalnya kita pindah scene ya. Kita pindah scene ke, let's say di script ini ada scene 23 yang mau kita take.
scene 23, dan di shot ini misalnya ya shot 1, nah kita take juga balik lagi, karena kan ibaratnya kita mengulang lagi semuanya di scene 23 shot 1, di take-nya kita mengulang dari awal lagi ya, kita akan mengulang di take 1. Nah, yang membedakan adalah slate-nya. Jadi slate-nya nomornya akan naik terus sampai tidak akan ada identitas yang sama, jadi slate 3 dan seterusnya. Sebenarnya gunanya apa sih? Kayak kenapa identitas ini slate ini selalu naik? Karena sebenarnya gunanya adalah ketika editor mencari file yang ada di dalam hasil syuting gitu, editor tinggal cukup mencari nomor slate-nya aja gitu. Jadi misalnya kan setiap kita syuting, script continuity akan membuat semacam report. Nah, semacam report yang dari sutradara yang bilang kayak, oh slate nomor 3 ini adalah yang oke dan akan dipakai di editing gitu. Dan catatannya ada, jadi editor nanti ketika mencari di komputer, dia tinggal mencari, oh ini slate 3, karena kan identitasnya nggak ada yang sama gitu. Nah, itulah kurang lebih cara mengisi clapperboard dan cara menggunakan clapperboard. Sebelum kita tutup, mungkin ada satu hal lagi yang pengen dijelaskan, yaitu end slate gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar end slate tapi belum tahu artinya. End slate itu adalah slate dibunyikan ketika adegan sudah selesai gitu. Kenapa kita menggunakan end slate? Biasanya karena di awal pengambilan adegan, kameranya mungkin terlalu dekat dengan pemain dan nggak mungkin kameranya pindah dulu gitu. Jadi karena terlalu dekat, maka clapper nggak bisa masuk di antara pemain dengan kamera gitu. Jadi kalau kayak gitu, Astrada memutuskan ya udah end slate. Jadi kita ambil adegannya dulu. Terus ketika adegan selesai, adegan di-cut, maka kamera akan bergeser ke tempat yang lebih luas dan disitulah end slate-nya masuk gitu. Biasanya end slate akan tandanya adalah kebalik seperti ini gitu. Akan dibalik, tapi dibacakan tetap sama. Slate 23, slate 3, scene 23, shot 1, take 1, dan di clap. Cuma bedanya itu akan dipakai di akhir. Nah, biasanya kalau kita mau take end slate, ya semua akan ngomong end slate biar nanti editor pas ngedit tidak bingung gitu dengan kok nggak ada slate-nya gitu. Ternyata kan di akhir. Jadi semua akan bilang. Ya, kurang lebih begitu cara mengisi dan menggunakan clapperboard. Sekali lagi, ini adalah clapperboard kolaborasi dari Studio Antelope dengan Socha Industries. Clapperboardnya sengaja kita kita tertarik kolaborasi dengan Socha Industries karena menurut kita kayaknya waktu kita belajar bikin film, salah satu yang paling sulit dicari adalah clapperboard ini, dan apalagi dengan harga yang terjangkau gitu. Jadi kita pengen bikin clapperboard ini dengan harga yang terjangkau supaya teman-teman dari komunitas atau mahasiswa film atau mahasiswa yang tertarik membuat film bisa menggunakan atau mempunyai dan menggunakan clapperboard dengan harga yang terjangkau. Salah satu yang kita suka sih sebenarnya adalah ada magnetnya di sini, karena banyak kan clapper yang kita temukan gitu nggak ada magnetnya. Sementara di sini ada magnet, gitu. Jadi ketika di clap bisa nempel gitu, dan ketika kita putar-putar dia nggak ngelepas. Poin kedua yang gue suka adalah lubang di sini gitu. Karena kan biasanya kalau kita masuk ke dalam kamera untuk clapper, kita akan pegang seperti ini doang kan. Kitanya akan di luar frame gitu. Jadi kalau nggak ada lubang ini, kadang kita mau megangnya susah banget gitu dan sering kali jatuh. Jadi lubang ini enak banget buat ngegrip clapper kayak gini. Nah, yang ketiga yang gue suka juga adalah sebenarnya tulisan-tulisan yang ada di sini sih. Kebanyakan clapper yang gue temukan adalah menggunakan stiker gitu. Jadi ketika dihapus sudah sering, kadang stikernya bisa ngelupas gitu. Sementara ini kayak menggunakan semacam laser kali ya. Jadi kayak ketika dihapus berkali-kali pun ini akan tetap awet gitu. Dan ya dengan harga yang terjangkau, jadi kayaknya senang banget sih kalau teman-teman bisa juga memiliki ini dan menggunakannya di project-project teman-teman. Sekali lagi, ini bisa dibeli di Tokopedia Studio Antelope atau di toko online Studio Antelope di shop.studioantelope.com. Bisa langsung ke sana dan beli online. Stoknya terbatas banget, kita cuma bikin 50 stok gitu, jadi buruan lah teman-teman bisa beli clapperboard ini. Itu aja siasat sinema kali ini. Semoga pemaparan kali ini bermanfaat dan teman-teman jadi bisa tahu cara menggunakan clapperboard di project-project kalian. Sampai jumpa di siasat sinema berikutnya. Bye!